Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, bagaimana Islam menggariskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat digambarkan dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Kutubus Sittah. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, "An-nasu suraka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nari wa samanuhu haramun." Jadi beliau Muhammad SAW menyatakan seluruh rakyat bersama-sama berserikat memiliki 3 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya air. Yang kedua adalah sumber daya padang rumput. Yang ketiga adalah sumber daya api. Apa makna hal-hal ini di dalam dunia modern sekarang? Seluruh fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan yang kedua bukan semata-mata padang rumput, juga bukan semata-mata sumber daya hutan, bahkan menyangkut pertanian, peternakan, perikanan, walhasil adalah seluruh sumber makanan, minuman pokok untuk rakyat. Dan yang ketiga juga bukan semata-mata sumber daya api, melainkan mencakup seluruh sumber daya energi. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa hajat hidup orang banyak betul-betul harus dijamin karena itu merupakan milik mereka. Oleh karena itu, wajar apabila Rasulullah mengatur sedemikian rupa sehingga insya Allah rakyat tidak akan mungkin kelaparan, tidak akan mungkin kehausan, bahkan tidak akan mungkin kedinginan atau kepanasan karena kekurangan sumber daya energi. Adik-adik, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, pada akhir hadisnya Rasulullah menyatakan wasamanuhu haramun, dan harganya adalah haram. Ini wajar mengingat ketika sumber daya tersebut adalah milik rakyat, sehingga mereka tidak perlu membeli. Mereka harus mendapat pasokan gratis. Oleh karena itu, negara harus mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi biaya eksplorasi, eksploitasi sampai ke pemrosesan akhir. Lalu bagaimana halnya apabila negaranya sedang miskin sehingga kas negara tidak akan mampu membiayainya? Maka negara hanya boleh menjual sebatas titik pulang pokok atau break even point. Sebagai contoh, misalnya bensin premium apabila dihitung dengan akurat, maka break even point-nya adalah pada harga per liter premium itu adalah Rp950. Ini menunjukkan bahwa harga katakanlah 4.500 per liter itu betul-betul zalim, menganiaya rakyat karena dia memang mengikuti spekulasi harga perjudian di Wall Street. Adik-adik, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, bagaimana dalam dunia modern? Bung Hatta, salah seorang founding fathers negara kita, dengan arif dan simpatik merumuskan di dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ide yang beliau tuliskan ini adalah unik, tidak pernah dipikirkan oleh pakar ekonomi manapun di dunia, dan itu terinspirasi dari 4 kiai yang menyampaikan hadis tadi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar 45 semula adalah Piagam Jakarta, dan dalam pemrosesan Piagam Jakarta disusun oleh tim 9 orang itu, 8 orang adalah muslim, 4 orang diantaranya kiai, 4 yang lain adalah ilmuwan muslim, sementara 1 yang sisanya adalah seorang Nasrani. 4 cendekiawan muslim itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo. Sementara 4 kiai yang memberikan inspirasi pada Bung Hatta adalah Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Nah, sementara 1 yang non muslim yaitu yang Nasrani adalah Mr. A.A. Maramis.
Nah, yang menarik, rumusan yang disajikan Bung Hatta, kita lihat bersama di ayat 2 dari pasal 33 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara ayat 3-nya beliau rumuskan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dua pasal ini luar biasa, sangat mementingkan kesejahteraan rakyat, dan sekiranya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada seorang pun rakyat yang akan mengalami kemiskinan atau kelaparan. Jadi ini semacam jaringan pengaman sosial yang sangat luar biasa, dirumuskan oleh Bung Hatta dengan inspirasi langsung dari hadis sahih yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.